Siapa yang kerja keras, nggak males, insya Allah, Allah ridho. Ya. Aki kenapa ngantuk? Enggak. Nyender-nyender. Ya, Enggak. lagi ngaji jangan ngantuk-ngantuk malas. Ya. Karena malas itu maksiat kepada Allah. Karena Allah kasih malas, kasih rajin. Pilih yang mana? Nah, itu pilihan. Nah, ketika kita memilih rajin mengaji, rajin berusaha, insya Allah kalau ingin kaya, kaya dia. Kalau ingin pintar, pintar insya Allah. Kan gitu, sunatullah aja itu. Kalau malas, ya tentu nggak dapat apa-apa, dosa. Kenapa? Abi, Kenapa Larissa? mau nanya dong. Kenapa? Iya coba tanya. Semua orang kan pengen jadi orang kaya nih. Iyalah, Abi juga pengen. Nah terus ada nggak sih doa khusus kita supaya kita bisa jadi orang kaya, minta sama Allah? Terus apa ada rumusan-rumusannya nggak gitu Abi? Iya. Jadi gini ya Larissa, anak-anakku perhatikan, nggak sekedar mendoa ya, nggak sekedar mendoa. Tapi kalau ingin kaya itu boleh. Apa itu kaya? Kalau dalam bahasa Arab tuh ghaniyun. Gitu. Ghaniyun. Ya, gitu. Dan orang kaya itu apa? Orang yang merasa cukup. Kalau yang ini kurang-kurang, jadi dia tuh kayaknya belum tercukupi gitu. Kalau orang kaya tuh merasa cukup. Apa aja dia merasa cukup. Bahkan orang kaya itu ahli surga. Loh, kenapa dibilang ahli surga? Karena dia orang kaya yang selalu cukup. Nah, ahli surga itu ahli berbagi. Banyak sodakohnya, banyak infaknya gitu Larissa. Ya, banyak infaknya, sodakohnya, wakaf. Kalau kita sudah mati, ahli sodakoh, mati nggak bisa sodakoh lagi. Cari pahala dengan sholat tahajud, nggak bisa tahajud lagi. Berdoa, mati nggak bisa lagi. Apalagi yang mendatangkan pahala, mati berhenti, kecuali wakaf. Dia rajin berwakaf, gitu. Nah tapi perlu diingat Larissa, harus siap mental. Mental jadi orang kaya. Jangan kemudian snobis. Apa dibeli, ini dibeli. Apa dibangun, ini dibangun. Apa ditabung, ini ditabung. Wah, Masya Allah ini ya. Tapi apa? Rajin berbagi. Gitu, berbagi. Berbagi dengan siapa? Dengan siapa saja. Yang terdekat, dengan kerabat. Saudara-saudara kita dekat. Ya. Pertama, tidak boleh memutus silaturahmi dengan mereka. Gitu ya. Nah, kemudian ada sahabat Rasulullah ya, yang sangat kaya. Tapi ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ada juga sahabat Nabi itu yang kaya itu siapa aja? Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Abu Bakar Siddiq. Nah, itu orang kaya tuh, ya, pengusaha dan sebagainya. Siapa? Utsman bin Affan, sampai sekarang kekayaannya masih. Ya, kalau kita ke sana ke Mekah itu ada hotel atas nama beliau itu, ada kebun kurma, ya, seluas berapa, tapi ada 1115 pohon. Ya, satu pohonnya tuh menghasilkan 1 tahun 1 miliar. Jadi 1 tahun 115 miliar. Sebagiannya untuk umat, dan itu terus mengalirkan pahala. Gitu. Kenapa? Kan rezeki itu tidak hanya tidak hanya materi melulu ya, Bi ya. Iya. Tidak hanya duniawi melulu, tapi bisa juga rezeki dalam bentuk kayak tadi Abi bilang nikmat akal. Akal ya. Nikmat Cantik juga. Ini anak-anak Abi cantik-cantik semua. Iya. ini Dan tentunya ganteng juga banget nih. nikmat istri yang solehah. Alhamdulillah. Nah, itu buat mewujudkan itu amalan-amalan yang bisa kita perbuat ini apa gitu buat mewujudin. Gitu. Nikmat tersebut, Ya, gitu. untuk mendapatkan nikmat itu. Betul. Tentu amalannya taqayyud bi ahkam syar'i. Al-aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkam syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat syariat. Menurut syariat, apa hukumnya bekerja? Wajib. Menikah? Wajib. Pasti bahagia orang menikah. Hamil istrinya? Bahagia kan? Kalau pacarnya hamil? Itu kan. Jadi menyalahi hukum Allah. Beda orang berpuasa dan tidak berpuasa, sama-sama makan di waktu berbuka. Beda. Ada orang berpuasa ingin langsing, dengan orang berpuasa ingin mendapat pahala. Man shoma ramadhana imanan. Barang siapa berpuasa karena imannya, gitu kan. Kemudian ihtisaban, mengharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dihapuskan dosa-dosa masa lalunya.
enak banget dong, dosa dihapus, ya kan? Coba kalau yang tadi itu, ya, amalannya, apa nih amalannya? Pokoknya berbuat baik. Ya. Saya kan baik nih, kesian dia jomblo, kita pacarin. Nah, itu menurut syariat wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Jadi terikat kepada ini. Seluruh amalan itu. Kalau mendoa itu kan sunnah. Yang wajib adalah mengkaji. Kemudian mengamalkan apa yang kamu minta doanya. Membaca Qur'an ya, subhanallah. Anakku Fikri ini, subhanallah. Ya, yang lain sama solehnya, cuman dia dikasih kelebihan oleh Allah, pandai membaca. Alhamdulillah nggak sombong. Disuruh apa? Disuruh baca terus-terusan di setiap ngaji. Mau terus. Ini amalan. Amalannya. Nah, subhanallah. Walaupun ganteng begini, istrinya bahagia. Amin. Amin. Itu amin. Amin ini. Mana? Amin ini. Subhanallah ya. Ada orang yang hafal nama istri orang. Istrinya ditanya, nama istrinya siapa? Lupa. Masya Allah. Jadi hati-hati dalam beramal ini ya. Jadi tetap ada patokannya. Allah memberi rezeki. Ya. Tidak ada ya pencipta selain Allah. Siapa Allah? Nah, memberi rezeki. Maka minta sama Allah. Ketika kita minta sampai detik yang paling ya Allah gitu. Allah turun. Apa? Min haitsu la yahtasib. Aku beri ya. Dari sisi yang sungguh kalian tidak pernah duga. Siapa? Bagi orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan, kesusahan. Dapat sedikit jalan keluarnya apa? Bahagia. Istri nggak nuntut, anak nggak ada yang nuntut, anak-anak soleh, istri soleha. Kalau rezekinya cuma sedikit, min haitsu la yahtasib. Aku akan ganti. Jadi Allah akan berikan rezeki dari sisi yang kamu nggak pernah duga itu. Kalau gadis, ya, mungkin dapat suami ganteng, soleh, kaya. Kalau kamu laki-laki mungkin dapat istri udah cantik, soleh lagi. Ya kan, istrimu cantik tuh, masa ganteng? Ya syukuri itu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan hidup kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya, Larissa? Iya. Paham ya? Paham, Abi. Insyaallah. Abi. Iya, kenapa? Larissa, iya Ya, kenapa? Larissa mau nanya lagi dong nih. Tadi kan Boleh, kita- boleh. Tadi kan kita udah bahas tentang rezeki kan. Nah terus, tapi kenapa masih aja ada orang tuh yang nggak percaya sama Allah gitu. Dia datang ke orang pintar untuk nanya rezekinya, terus pesugihan, terus nanya ke dukun. Nah itu gimana tuh, Bi? Oh gitu ya? Iya. Ada yang begitu, murid Abi? Ada, Nih, Bi. nih, Siapa? nih. Bukan di sini. Oh, di Saya sini. ada pernah Apa? ke orang pinter Terus? nanyain tugas sekolah. Oh, tugas Iya. sekolah. Iya. Yang dimaksud Larissa itu kedukun. Iya. Itu ada masalah. Ya. Orang itu bermasalah. Apa? Tauhid. Dia nggak yakin Allah pemberi rezeki. Imannya luntur itu. Dia mudah taghayyur, mudah berubah. Kenapa? Dia sudah tertipu oleh setan. Syaitanul insi afsadu min syaitanil jinni. Mau, setan manusia itu lebih merusak dari setan jin. Kalau setan jin tuh menggoda gitu ya. Menggoda malas ngaji, ingin yang ngerumpi, mau enaknya aja gitu. Itu godaan setan. Tapi istighfar ya, istighfar, lari setan jin itu. Nah, setan manusia nih. Bisa istri, anak, ya, bisa teman. Itu setan yang nyata itu. Gitu. Jadi walaupun jin itu nyata godanya itu. Ngapain kamu kalau nggak punya tabungan? Anak-anakmu makan apa? Padahal pemberi rezeki bukan suami, bukan pekerjaan, bukan bos. Loh. Nah, Oh. Allah. Bukan bos maksudnya, bukan. Oh Bos, iya, ini iya. mah itu mah bos. Jadi Allah. Nah, setan menggoda. Yang nyata-nyata kita hadapi adalah bisa anak kita, istri kita. Gitu. Bisa guru kita. Ya kan? Nah, kata guru, enggak apa-apa, yuk ke rumah. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Ya, kalau kita baca berita-berita mengerikan. Kenapa? Imannya luntur. Untuk mempertebal iman antara lain kita harus mengaji seperti ini. Gitu. Jadi itu tadi, Larissa, Iya, itu Bi. masalah tauhid, keimanannya. Dia nggak yakin Allah pemberi rezeki. Oh gitu. Ya, dia itu pikirannya berubah. Dia jadi tamak kepada dunia. Apa itu istilahnya? Hubbud dunya.
Dunia itu kan 3 saja. Ya, harta, tahta, wanita. Kalau harta, ya jelaslah berupa uang, berupa benda-benda yang ingin dia miliki, haus, nggak pernah puas. Kemudian hubus syiadah, cinta kekuasaan. Sogok sana, sogok sini, fitnah sana, fitnah sini. Yang penting dapat kekuasaan. Segala cara dia pakai. Dia tuh setan sebetulnya, tergoda oleh setan, jadi setannya itu sendiri. Nah kalau wanita,